Sore Bapak dan Ibu, selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar Sosialisasi Sukuk Tabungan seri ST10 yang bertajuk Mengenal Lebih Dekat ST10 yang Jadi Incaran Investor. Terima kasih telah bergabung di acara pada hari ini. Perkenalkan, saya Haninda Putri, selaku moderator dari BCA yang akan memandu acara di sore hari ini hingga selesai. Acara pada hari ini merupakan persembahan dari BCA untuk Bapak dan Ibu para nasabah BCA yang selama ini telah bergabung bersama BCA. Pada Jumat 12 Mei 2023 lalu, pemerintah resmi membuka masa penawaran sukuk tabungan seri ST10 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online melalui platform mitra distribusi, di antaranya. Dan pada webinar ini akan kita bahas lebih dalam apa itu ST10, karakteristiknya, simulasinya, dan hal-hal lainnya mengenai ST10 bersama dengan Bapak Dian Karyantono. Sebelum itu, saya mengundang Ibu Desi Natalia, selaku Senior Vice President Wealth Management BCA, untuk dapat memberikan sambutan terus membuka acara pada sore hari ini. Kepada Ibu Desi, saya persilahkan. Terhormat Bapak dan Ibu nasabah BCA, kami atas nama manajemen PT Bank Sentral Asia Tbk mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak dan Ibu sekalian menghadiri acara Wealth Inspiration Webinar pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi ST010 yang pada seri ini bertemakan pilihan berharga untuk kemandirian bangsa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini pemerintah kembali menerbitkan sukuk tabungan sebagai komitmen dan kontribusi pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah. Sukuk tabungan seri ST010 berbeda dengan seri sebelumnya, dikarenakan seri ini memiliki dua jenis tenor yang dapat dipilih oleh investor, yaitu tenor 2 tahun dan 4 tahun. ST010 ini juga memiliki imbalan floating with floor, di mana dapat meningkat sesuai perubahan BI rate, namun tidak akan lebih rendah dari imbal hasil awal, dan juga imbalannya diterima setiap bulan. Sehingga ini bisa menjadi salah satu alternatif passive income bagi Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak dan Ibu berinvestasi pada ST010 ini, secara tidak langsung, Bapak dan Ibu turut mendukung proyek pembiayaan infrastruktur, di mana dari tahun 2013 hingga saat ini, SBSN ini sudah membiayai sebanyak 5.126 proyek di 34 provinsi. Dan juga proyek pembangunan lainnya yang dapat mendorong kemajuan negeri. Khusus untuk ST010 tenor 4 tahun ini akan menjadi green sukuk retail, di mana mendukung pembiayaan proyek sesuai Sustainable Development Goals atau SDG framework seperti energy efficiency, renewable energy, sustainable transportation, dan berbagai proyek ramah lingkungan lainnya. Selengkapnya mengenai ST10 ini akan dibahas dengan detail pada webinar siang hari ini. Mari berinvestasi di instrumen yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan. Selain itu, Bapak dan Ibu juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang mandiri. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak dan Ibu kepada BCA. Selamat mengikuti webinar hari ini. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desi atas sambutannya. Tanpa berlama-lama, saya mengundang Bapak Dian untuk bergabung bersama kita pada sore hari ini. Selamat sore, Pak Dian. Selamat sore, Hanin. Selamat sore, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, Pak Dian. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai ST10 ya, Pak. Dan sebenarnya di sepanjang tahun 2023 ini telah diterbitkan juga SBSN dan SBM lainnya. Seperti SBR 12 dan juga SR018. Sebenarnya apa sih Pak perbedaannya dibandingkan dengan ST10 ini? Iya, jadi sebenarnya ST ini kurang lebih salah satu dari jenis dari negara. Kalau kita bicara suatu belaga negara, berarti kan sebenarnya ini merupakan salah satu opsi pemerintah melalui pembiayaan utang untuk pembangunan proyek ataupun pembiayaan APBN.
Nah, SBN ini dia punya, berbagai macam karakteristiknya. Tapi, secara lebih simpel kami atau saya melihatnya ada 2, itu adalah SUN dan juga SBSN. Di mana SUN ini adalah surat utang negara, sementara SBSN ini adalah yang bersifat syariah atau biasa disebut sebagai surat berharga syariah, negara. Jadi sebenarnya ST ini itu ada dalam, struktur di mana SBSN yang sifatnya atau peruntukannya adalah untuk, investor retail atau individu. Sedangkan kalau kita bicara terkait dengan, surat utang negara yang peruntukannya juga untuk retail, itu juga ada seperti ORI dan juga SBR. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu yang sudah sering investasi obligasi melalui BCA, itu kan sering mengenal atau mendapatkan penawaran seperti FR. Nah, FR itu sebenarnya merupakan, bagian dari surat utang negara yang sifatnya adalah untuk masyarakat umum, karena ini bisa diinvestasikan, atau digunakan sebagai instrumen investasi oleh perbankan, pension fund, kemudian insurance maupun, investor asing itu sendiri. Tapi untuk yang retail ini kurang lebih ada 2, baik itu, yang SUN maupun SBSN, dan ST ini adalah salah satu, produk dari SBSN yang peruntukannya untuk, retail, begitu Hanin kurang lebihnya. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan perbedaan nih, karena kadang, karena terlalu banyak penerbitan obligasi pemerintah, terutama untuk yang retail, masyarakat ini perlu, melihat perbedaan yang signifikan dari masing-masing obligasi retail. Jadi kurang lebih, ada 4 contoh dari obligasi retail pemerintah. Yang pertama adalah obligasi retail Indonesia atau ORI, kemudian SUH retail atau SR, kemudian saving bond retail atau SBR, dan SUH tabungan atau ST. Jadi dari mulai kupon atau imbalannya, ini kalau kita bicara ORI ataupun SR itu sifatnya adalah fix dan dibayarkannya adalah per bulan. Sementara untuk yang saving bond retail atau SBR itu floating with floor, dibayarkannya juga per bulan. Sedangkan suku tabungan itu juga pembayarannya adalah floating with floor yang dibayarkan secara, per bulan. Nah, untuk, syariah sendiri sebenarnya atau sukuk sendiri itu sebenarnya, terminologi untuk bunga itu adalah imbalan. Sedangkan untuk terminologi konvensional seperti ORI maupun SBR itu adalah kupon. Jadi yang misalkan nih, ORI atau SBR itu biasanya yang dijadikan sebagai terminologi itu adalah kupon. Sementara untuk sukuk retail ataupun sukuk tabungan itu terminologi bunganya itu disebut sebagai imbalan. Nah, kemudian yang juga perlu menjadi perhatian oleh Bapak dan Ibu semuanya juga terkait dengan sifat dari, eee, bisa atau tidak ditransaksikan di secondary market. Jadi kalau kita bicara ORI ataupun SR itu bisa diperdagangkan di secondary market atau tradable dan ada potensi capital gain. Jadi misalkan Bapak dan Ibu tuh pegang ORI ataupun SR, pasca IPO dan kemudian harganya melambung tinggi, maka Bapak dan Ibu bisa memperoleh potensi capital gain di situ dengan cara menjualnya di secondary market. Tapi kalau kita bicara ST dan juga SBR itu tidak ada potensi dari capital gain karena sifat dari ST ataupun SBR itu tidak bisa diperdagangkan atau non tradable. Sedangkan, karena dari fasilitas, perdagangan sekunder itu untuk SBR dan ST bisa ditransaksikan di secondary market atau non tradable, tapi SBR dan ST itu punya fasilitas namanya early redemption, maksimal sekitar 50%. Dan ini sebenarnya tidak ada dalam, jenis obligasi retail seperti ORI maupun SR, karena tadi sudah bisa ditransaksikan di secondary market. Jadi Bapak dan Ibu, misalkan ada concern terkait dengan liquidity, ini setidaknya bisa memfasilitasi untuk nasabah yang memang, berinvestasi di SBR maupun ST karena ada fasilitas early redemption tadi, maksimal sekitar 50% dari, total investasi Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian karena ST dan SBR ini dia tidak ada, atau tidak bisa diperdagangkan di, secondary market atau non tradable, maka tidak ada nih, risiko dari penurunan harga atau risiko market sebelum jatuh tempo. Sedangkan kalau kita bicara obligasi retail lainnya seperti ORI maupun SR itu ada risiko dari, market, atau ada potensi penilai dari obligasi itu sendiri. Dan selanjutnya adalah kalau kita bicara penjaminan, itu hampir semua atau semua dari obligasi retail yang ditawarkan oleh pemerintah itu dijamin, pembayaran pokok maupun pembayaran bunga atau imbalannya itu oleh pemerintah melalui undang-undang secara 100%.
Dan juga ini yang juga relatif hampir sama adalah tingkat dari pajaknya, karena tingkat pajaknya ini kurang lebih sama 10% untuk keseluruhan obligasi retail, terutama untuk ST10 dalam hal ini. Jadi kalau kita bicara spesifik nih mengenai ST, suku tabungan, ini adalah merupakan obligasi retail pemerintah yang memiliki karakteristik syariah karena disebut sebagai suku tabungan dengan bentuk imbalannya adalah floating with floor, dibayarkan per bulan, kemudian sifatnya tidak bisa ditransaksikan di secondary market atau non-tradable, tapi Bapak dan Ibu ada nih fasilitas early redemption sebelum jatuh tempo dengan maksimal 50% dari total investasi. Dan tentu kalau tidak ada bentuk transaksi di secondary market, maka Bapak dan Ibu nih kalau pegang ST tidak perlu khawatir dari risiko market atau risiko penurunan harga. Dan selanjutnya terkait dengan penjaminan ini sudah 100% akan dijamin oleh pemerintah Indonesia. Kemudian selanjutnya, jadi sebenarnya kalau kita bicara obligasi retail ini mungkin juga bisa menjadi opsi ya Bapak dan Ibu sebagai salah satu capital buffer investment ataupun bisnis dari Bapak dan Ibu semuanya. Karena ST ini sifatnya mungkin kami kategorikan sebagai investasi yang sifatnya sangat konservatif ya, mengingat tenornya pun umumnya itu adalah 2 tahun, tapi yang saat ini pemerintah memiliki 2 opsi, yaitu 2 tahun dan 4 tahun, dan juga karena sifatnya adalah suku bunganya relatif stabil ya, atau ada istilah adalah floor, itu bisa menjadi capital buffer untuk investasi maupun bisnis dari Bapak dan Ibu semuanya. Kurang lebih begitu, Hanin. Baik, Pak Dian. Jadi ST10 ini cukup berbeda ya, Pak, dengan seri sebelumnya, yaitu SBR12 dan juga SR18. Pak Dian mungkin bisa dijelaskan nih, Pak, manfaat dan untuk pembiayaan apa saja nih nantinya yang akan dibiayai dari 10 ini? Jadi sebenarnya mungkin saya akan coba dari manfaatnya terlebih dahulu. Jadi penerbitan obligasi pemerintah dalam hal ini suku tabungan itu memiliki manfaat untuk membiayai APBN, termasuk bagaimana pemerintah ini berusaha untuk membiayai pembangunan untuk proyek infrastruktur. Kemudian yang kedua adalah memang kalau kita bicara terkait dengan alternatif instrumen investasi ini kan memang sudah banyak sekali ya. Tetapi kalau kita bicara terkait dengan instrumen investasi yang berbasis syariah itu nampaknya masih relatif terbatas. Saya mencoba menggunakan pendekatan data ya. Jadi kalau kita menggunakan data yang rilis oleh OJK, itu literasi keuangan syariah Indonesia itu masih sangat rendah, kisarannya sekitar 9% per tahun 2022. Jika dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang persentasenya sekitar 50%, kemudian kita lihat lagi bagaimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat Muslim. Jadi sebenarnya literasi keuangan syariah ini memang masih yang relatif rendah begitu ya, sehingga nampaknya dengan penerbitan suku tabungan ini bisa selain menjadi alternatif juga meningkatkan literasi keuangan syariah untuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan juga sebenarnya manfaat dari penerbitan suku tabungan ini adalah mencoba untuk memperluas basis investor surat berharga negara di pasar domestik. Jadi saat ini jumlah kepemilikan obligasi pemerintah itu masih didominasi oleh perbankan sekitar 30-an%. Kemudian setelah itu kita bicara terkait dengan Bank Indonesia, investor asing, dan juga investor seperti dana pensiun dan juga insurance. Sementara untuk retail sendiri atau masyarakat individu, itu jumlahnya secara total dari SBN terhadap outstanding-nya itu relatif masih sekitaran 5-7%. Kalau per spesifik SUN maupun SBSN, ini kisarannya adalah 5-10%. Jadi memang masih sangat rendah dari sisi kepemilikan investor retail dari total outstanding dari penerbitan obligasi pemerintah itu sendiri. Nah, sebenarnya dari sini kenapa kok obligasi retail ini perlu diperluas begitu? Karena ketika basis investornya adalah masyarakat Indonesia atau masyarakat retail sendiri, kita bisa memiliki daya tahan yang relatif lebih bagus, terutama ketika kita melihat bagaimana dampak dari volatilitas di ekonomi global maupun kondisi market di ekonomi global. Kalau ternyata kita punya share investor individu domestik yang besar, yang masif, itu mungkin dari resiliensi terutama untuk ekonomi makro kita atau dalam hal ini adalah untuk mata uang rupiahnya, itu memang mungkin akan lebih resilient kalau kita punya basis investor yang lebih besar. Kemudian kalau kita bicara mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di tanah air, ini tadi yang saya sampaikan bahwa
bagaimana penerbitan suku tabungan ini harapannya adalah bisa meningkatkan inklusivitas dan juga literasi dari keuangan syariah di Indonesia. Dan terakhir, ini kita akan bicara terkait dengan manfaat melalui mendorong transformasi masyarakat menuju investment oriented society. Jadi kalau kita bicara masyarakat saat ini kan mungkin sudah mulai nih ada arah untuk masuk ke investment oriented society karena sudah berbicara terkait dengan berapa sih keuntungan saham setahun Bapak dan Ibu semuanya, atau berapa keuntungan obligasi Bapak dan Ibu semuanya. Nah, itu sudah mulai masuk nih ke arah investment oriented society, karena takutnya adalah ketika kita bicara wealth development seseorang begitu ya, dan kemudian dia masih stagnan dalam konteks tabungan, itu khawatirnya akan memberikan dampak negatif di kemudian hari, terutama untuk masyarakat yang memang punya beban ekonomi yang cukup besar. Jadi sangat perlu nih kita bicara terkait dengan masyarakat yang bersifat atau menuju ke arah investment oriented society. Mungkin itu, Hanin. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan konkret dari investasi sukuk ini untuk pembangunan apa sih? Jadi kalau tadi disampaikan juga oleh Bu Desi bahwasanya sejak tahun 2013 ya, manfaat dari SBSN ini sudah sangat banyak. Jadi kalau ditanya satu alasan kenapa kok kita perlu membeli ST, itu adalah kita juga sebenarnya turut berkontribusi untuk membangun Indonesia atau membangun negara, karena karena pembiayaan sukuk ini nantinya akan sangat spesifik untuk pembangunan proyek-proyek tertentu. Kalau Bapak dan Ibu tahu misalkan seperti universitas atau IAIN di Solo Tigo, kemudian ada semacam terowongan kereta api di Notok ya arah ke Yogyakarta, itu akan ada semacam pelang begitu, dia konkret bahwa bangunan ini itu dibiayai oleh obligasi syariah negara atau SBSN. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu tuh investasi di sukuk tuh sebenarnya sudah tahu konkretnya tuh akan dibuat apa sih. Nah begitu. Jadi ini sudah konkret sih manfaat dari investasi sukuk. Dan sekaligus tadi bagaimana kita punya kontribusi lah untuk membangun negara ini atau membangun Indonesia. Mungkin itu, Hanin. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu yang hadir di webinar ini nantinya menjadi investor ST, secara nggak langsung itu ikut mendukung perekonomian bangsa ya Pak Dian ya. Betul. Dan di ST ini berbeda ya Pak Dian dari yang sebelumnya, karena di ST sebelumnya itu hanya ditawarkan satu tenor dan di ST ini itu ditawarkan dua tenor, yaitu tenor 2 tahun dan juga tenor. Pak Dian mungkin boleh dijelaskan nih Pak, bagaimana struktur dan karakteristik dari ST10 ini, baik yang 2 tahun maupun yang 4 tahun Pak. Oke, Hanin. Jadi sebenarnya memang secara penerbit itu adalah sama, perusahaan penerbit SBSN Indonesia. Kemudian masa penawarannya itu sama, baik yang 2 tahun maupun yang tenor 4 tahun. Oh ya, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ST ini atau mungkin yang konvensional adalah sebutannya adalah SBR, itu umumnya penerbitannya itu menggunakan tenor 2 tahun. Nah, di tahun 2023 ini strukturnya agak berbeda. Karena SBR misalkan kita tahu di awal tahun, itu strukturnya ada 2. Pertama tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Nah, yang saat ini ST atau sukuk tabungan 10, dia juga menggunakan struktur yang hampir sama dengan SBR 12 di awal tahun. Strukturnya adalah tenornya terbagi 2, yaitu adalah 2 tahun dan tenor 4 tahun. Jadi ada opsi yang ditawarkan oleh pemerintah dengan menambah jatuh tempo dari penerbitan ST itu sendiri. Dari sisi penerbit itu sama, perusahaan penerbit SBSN Indonesia, kemudian masa penawaran juga sama, 12 Mei sampai dengan 7 Juni 2023. Bentuknya itu tanpa warkat atau tanpa fisik, kemudian tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau secondary market atau biasa sebagai non-tradable bonds. Kemudian penetapan penjualannya adalah 12 Juni 2023, kemudian tanggal settlement adalah 14 Juni 2023. Secara jatuh tempo di tenor 2 tahun, tenor 4 tahun itu adalah 10 Juni 2027. Jadi sebenarnya secara tenor ini jatuh temponya agak berbeda ya. Kemudian secara minimum pemesanannya yang 2 tahun 4 tahun itu sama, 1 juta. Kemudian maksimum pemesanannya adalah 5 miliar untuk tenor 2 tahun. Kemudian yang 10 miliar itu untuk yang tenor 4 tahun. Nah, kemudian underlying asetnya apa? Karena terkadang kalau kita bicara penerbitan obligasi itu
sering ditanya sih, underlying asetnya itu apa. Nah, dalam hal ini suku tabungan itu menggunakan 2 underlying aset. Pertama adalah BUMN ataupun bangunan milik negara dan juga proyek APBN tahun 2023. Akadnya apa? Adalah akadnya menggunakan wakalah. Jadi kalau di sukuk ini biasanya ada akad karena untuk bisa menyesuaikan dengan prinsip dari kesyariaan suatu obligasi syariah itu sendiri. Nah, akad yang STI ini adalah akad wakalah. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan imbalannya itu adalah floating with floor dan untuk tingkat kuponnya yang 2 tahun itu adalah 6,25 dengan menggunakan spread sekitar 0,50 dari kondisi BI 7 days reverse repo atau suku acuan Bank Indonesia saat ini kisaran 5,75%. Kemudian untuk yang 4 tahun itu adalah 6,40% dengan spread kisaran 0,65% terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia. Kemudian kalau kita bisa terkait dengan waktu penyelesaian kupon, itu adalah 3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon. Kemudian kalau kita bicara kupon, ini kan kuponnya bersifat floating with floor. Nah, kalau ternyata suku bunga acuan Bank Indonesia itu dinaikkan, maka ada tanggal berlakunya kupon menyesuaikan dengan kondisi penyusunan dari suku bunga acuan Bank Indonesia itu sendiri. Itu tanggal 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya. Kemudian tanggal kupon pertama itu adalah 10 Juli 2023 dengan bentuk short kupon. Kenapa short kupon? Karena ketika kita bicara settlement, yaitu tanggal 14 Juni 2023, kemudian dihitung sampai kupon pembayaran ini kurang dari 1 bulan dari 1 bulan dari pembayaran kupon pada umumnya, sehingga atau kurang dari 30 hari, sehingga disebutnya sebagai short kupon. Tanggal pembayaran kupon untuk masing-masing bulan atau setiap bulan itu adalah tanggal 10. Sedangkan untuk periode early redemption, karena ST-nya ada fasilitas early redemption, itu adalah 24 Mei sampai 3 Juni 2024 untuk tenor 2 tahun, sedangkan untuk yang tenor 4 tahun itu 26 Mei sampai 3 Juni 2025. Artinya adalah tadi, kalau kita bicara tenor 2 tahun itulah jatuh temponya 10 Juni 2025, maka kurang lebih 1 tahun sebelum jatuh tempo, untuk tenor 2 tahun, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fasilitas early redemption. Sedangkan yang untuk tenor 4 tahun, dengan jatuh tempo di kisaran 2020, maka sebenarnya kurang lebih 2 tahun sebelum jatuh tempo, itu bisa memanfaatkan fasilitas early redemption. Mungkin itu hanya terkait dengan struktur dari ST 2 tahun maupun ST 4 tahun. Baik, terima kasih Pak Dian. Pak Dian, menurut informasi yang saya dapatkan nih Pak, untuk yang ST10 seri 4 tahun itu termasuk dalam kategori Green Sukuk. Nah, sebenarnya apa sih Pak Green Sukuk itu? Terima kasih Pak Dian. Ini sekali lagi suatu karakteristik yang menarik ya terkait dengan obligasi. Karena biasanya pemerintah ini kan menerbitkan obligasi retail langsung, mau itu konvensional maupun sukuk. Sedangkan untuk obligasi retail sendiri, tadi biasanya 2 tahun, sekarang tenornya ditambah 2 tahun dan 4 tahun. Nah, untuk yang kali ini edisi ST10 2 tahun dan tenor 4 tahun, khusus untuk yang tenor 4 tahun, itu dia ada karakteristik bernama Green Sukuk. Artinya adalah proyek dari atau proyek pemerintah yang dibiayai oleh penerbitan ST10 ini diperuntukkan langsung untuk mendukung bagaimana pemerintah ini punya target yaitu Sustainable Development Goals Framework. Artinya adalah proyek-proyeknya ini harus setidaknya bersifat yang ramah lingkungan. Nah, kenapa kok Indonesia ini harus ibaratnya menggunakan pembiayaan sukuk ini untuk untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan atau menggunakan penerbitan sukuk. Karena sebenarnya pemerintah Indonesia sendiri itu punya target di tahun 2030 itu segala macam tujuan dari Sustainable Development Goals itu harus sudah tercapai. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa ketika Bapak dan Ibu itu berinvestasi di sukuk tabungan, itu juga tidak langsung turut membantu membangun Indonesia atau membangun negara. Nah, yang kedua, dengan sukuk tabungan tenor 4 tahun ini, sebenarnya juga Bapak dan Ibu ini turut membantu setidaknya terkait dengan bagaimana mitigasi pemerintah terkait dengan perubahan iklim yang masif akhir-akhir ini. Nah,
yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh Bapak dan Ibu semuanya adalah terkait dengan perubahan iklim. Ini sebenarnya mungkin akan saya langsung korelasikan ke dampak sosialnya. Biasanya adalah terkait dengan kelaparan. Karena kalau kita bicara terkait dengan perubahan iklim, itu berpotensi untuk munculkan atau menimbulkan gagal panen yang cukup masif dan itu biasanya akan berujung terhadap potensi kelaparan atau inflasi dari harga pangan. Kurang lebih dampaknya akan mengarah ke dampak sosial dan ekonomi sehingga harapannya adalah tadi selain juga Bapak dan Ibu turut membangun negara atau membangun Indonesia dengan pembiayaan green sukuk melalui tenor 4 tahun ini atau ST10 tenor 4 tahun ini, Bapak dan Ibu tuh juga turut memitigasi nih dampak dari perubahan iklim untuk setidaknya sektor sosial maupun ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri. Mungkin itu, Hanin. Baik, Pak Dian. Jadi khusus yang tenor 4 tahun ini untuk pembiayaan proyek yang ramah lingkungan gitu ya, Pak. Jadi bisa disebut dengan Green Sukuk. Baik, Pak Dian. Tadi Pak Dian menjelaskan mengenai struktur ST10 nih, Pak, dan menginformasikan kalau suku bunga ST10 ini floating with floor. Nah, bunga floating with floor itu seperti apa dan apakah berbeda nih, Pak, dengan suku bunga fix atau tetap? Iya, thank you Hanin pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang sering kita temui di market ataupun ditawarkan oleh penjual obligasi begitu kepada Bapak dan Ibu semuanya itu kan bisa terkait dengan obligasi yang memiliki kupon tetap ya atau fixed rate. Nah, di sini ST10 tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun itu punya karakteristik berupa kupon atau imbalan bersifat floating with floor. Nah, ini ada dua perbedaan yang mungkin bisa sama-sama Bapak dan Ibu ketahui. Jadi sebenarnya pertama kalau kita bicara terkait dengan obligasi kontrak ini dia punya sifat potensi secara harga itu akan bergerak. Jadi misalkan Bapak dan Ibu tuh membeli FR di lelang misalkan, harganya adalah di bawah 100 atau di bawah par atau at diskon begitu. Maka ketika marketnya itu dalam kondisi bullish atau suku bunga diturunkan, maka sebenarnya harga itu ada potensi untuk bergerak ke atas atau mengalami kenaikan sehingga bisa memperoleh capital gain yang Bapak dan Ibu peroleh dibandingkan dengan nilai modalnya. Kemudian kalau kita bicara obligasi floating with floor, ini biasanya secara harga tidak bergerak ya, karena sifatnya yaitu adalah non-tradable. Kemudian dari sisi kupon, karena dari obligasi FR atau fixed rate itu sifatnya adalah fix, maka kuponnya itu akan sama terus sampai nanti jatuh tempo. Misalkan ada FR, katakanlah kita bisa ambil contoh FR 89 begitu, itu dia punya kupon sekitar 6,875. Nah, FR 89 atau fixed rate 89, kupon 6,875 itu akan terus dibayarkan oleh pemerintah sebesar 6,875 tiap tahun, yaitu sampai jatuh tempo. Kemudian untuk yang floating with floor, ini dia sifatnya adalah bergerak mengikuti atau ketika suku bunga acuan Bank Indonesia itu dinaikkan. Jadi kalau kita bicara contoh misalkan suku bunga acuan Bank Indonesia itu kondisinya adalah 4,50% begitu. Kemudian kupon minimal yang ditawarkan melalui suatu penerbitan obligasi floating with floor itu 6%, maka sebenarnya obligasi ini punya sifat floor atau ambang batas minimum itu adalah 6%. Kemudian ketika suku bunga acuan Bank Indonesia dinaikkan, maka besaran dari suku bunga atau besaran dari imbalan yang diperoleh atau bunga yang diperoleh ini potensinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan 6%. Kemudian pertanyaannya adalah kalau suku bunga acuan Bank Indonesia itu diturunkan gimana? Jadi kalau ternyata suku bunga acuan Bank Indonesia diturunkan, kemudian plus spread-nya itu ternyata mencapai level di bawah 6%, tadi karena sifatnya adalah floating with floor, maka Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena sudah ada kupon minimal, yaitu sebesar 6% tadi. Nah, kemudian karena tadi kita bicara terkait dengan obligasi kupon tetap itu punya sifat tradable begitu, terkadang obligasi fixed rate itu lebih mudah nih dijual di market. Jadi likuiditasnya itu tinggi. Nah, sedangkan untuk yang obligasi floating with floor ini kami bisa sampaikan mungkin sifatnya adalah terbatas. Karena obligasi floating with floor itu dia biasanya atau pemerintah biasanya memiliki atau menyediakan fasilitas early redemption yang umumnya itu adalah 1 tahun atau 2 tahun pasca penerbitan dan itu biasanya tidak bisa 100% atau maksimal adalah sekitar 50%-nya saja. Dan contoh misalkan obligasi fixed rate bonds itu apa aja yang sering ditawarkan oleh perbankan atau
penjual obligasi ya begitu, itu adalah ORI, SR, FR, dan juga Indon. Indon ini untuk yang mata uang USD. Sedangkan obligasi pemerintah yang punya karakteristik floating with floor, itu contohnya adalah ST yang saat ini kita tawarkan, yaitu adalah ST10, dan juga SBR yang mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan penawarannya di awal tahun 2023. Mungkin itu Hanin perbedaan antara obligasi kupon tetap dan floating with floor. Baik, terima kasih Pak Dian. Jadi cukup berbeda ya Pak. Nah, saya selanjutnya ingin menanyakan lebih dalam mungkin Pak. Dan pertanyaan saya ini mungkin menjadi mewakili nih Bapak dari suara hati Bapak dan Ibu yang udah hadir gitu ya Pak ya. Kenapa nih Pak Dian, ST10 itu menarik untuk dimiliki? Iya, jadi sebenarnya kita mungkin ketika bicara instrumen investasi perlu masuk ke prinsip utama dari investasi itu sendiri, yaitu adalah pertanyaan atau jawaban untuk menjawab pertanyaan, ini investasinya tuh aman atau tidak. Nah, kami melihat bahwa ST10 ini penerbitannya atau penerbitnya adalah pemerintah Indonesia, sehingga kami melihat bahwa secara tingkat keamanan ST10 ini kami anggap sebagai instrumen investasi yang aman. Jadi kalau Bapak dan Ibu tuh punya concern terkait dengan default risk ya, artinya adalah takutnya SS10 itu tidak ada pembayaran kupon maupun pembayaran pokok atau prinsipalnya, ini mungkin tidak perlu khawatir karena secara undang-undang itu sudah diatur dan juga mewajibkan bahwa pemerintah ini harus membayar bunga dan kupon atau kupon atau imbalan dari SS10 ini besertanya. Kemudian kami mencoba untuk mengelaborasi lebih begitu ya, sebenarnya konteks keamanan dari sisi ST10 itu seperti apa. Jadi ST10 ini dalam kondisi saat ini diterapkan oleh pemerintah, kami lihat kondisi APBN Indonesia atau kondisi keuangan pemerintah Indonesia ini relatif prudent dan resilient. Kenapa demikian? Saya ambil contoh ketika kita bicara tahun 2020, di mana waktu itu kita terkena pandemi, itu pemerintah dalam tanda kutip diharuskan begitu ya untuk mensupport bagaimana pemerintah ini bisa mengatasi pandemi COVID-19 waktu itu. Dan tentu karena kondisi ekonominya adalah ke area negatif atau resesi, pemerintah ini harus mencoba untuk pro-growth begitu melalui kebijakan fiskal mereka. Sehingga APBN-nya Indonesia waktu itu diberikan relaksasi sehingga defisit APBN itu bisa dilonggarkan lebih dari ambang batas yang diatur undang-undang, yaitu sebesar 3%. Jadi waktu itu defisit APBN itu bahkan mencapai 6,5%. Karena tadi kebutuhan untuk menjaga recovery dan juga sekaligus mengatasi dari pandemi COVID-19 itu sendiri. Tetapi di tahun 2023 berdasarkan undang-undang yang waktu diatur terkait dengan pandemi, bahwasanya APBN Indonesia itu harus dikembalikan lagi ke maksimal 3% terhadap GDP atau PDB. Itu di tahun 2023. Tetapi belum masuk 2023, ternyata di tahun 2022 APBN kita tuh bahkan defisitnya tuh sudah bisa di bawah 3% dari PDB. Artinya sebelum waktu yang ditentukan oleh undang-undang pun APBN kita tuh sudah bisa nih balik ke normal nih, back to normal dari amanah yang diatur oleh undang-undang. Itu kalau bisa jangan sampai di atas 3%. Itu sebelum 2023 pun sudah bisa mencapai level itu di bawah 3% terhadap GDP. Dan dengan demikian kami melihat bahwa sebenarnya kredibilitas APBN kita itu sangat bagus begitu. Dan juga kalau kita bicara terkait dengan porsi hutang dibandingkan dengan GDP, artinya sebenarnya kan kita perlu melihat nih, kita nih dibandingkan dengan kapasitas ekonomi Indonesia itu sebenarnya porsi hutang itu berapa sih begitu. Nah, atau perbandingan dengan dua negara yang mungkin bisa dibilang cukup comparable ya, seperti Thailand dan juga Malaysia. Ini kami lihat bahwa secara debt to GDP ratio untuk negara-negara yang kami gunakan yaitu Thailand dan Malaysia, ini secara debt to GDP ratio itu relatif lebih rendah. Artinya tadi bahwa selain aman dari sisi karena pembiayaan ST ini atau penerbitan ST ini dijamin oleh undang-undang untuk pembayaran imbalan, kupon ataupun bunganya, ataupun kuponnya atau prinsipalnya. Selain itu juga APBN kita ini sangat prudent begitu. Jadi
sangat memungkinkan atau sangat mampulah untuk membayar kewajiban dari hutang yang diterbitkan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian, selanjutnya kalau kita bicara terkait dengan why ST10 ya, kita bicara terkait dengan, momentum ya. Mungkin kita bicara momentum, jadi sebenarnya momentum dari kondisi saat ini tuh kami melihatnya adalah ini dalam kondisi di mana suku bunga Bank Indonesia atau tren suku bunga acuan global ini sudah mendekati puncak atau masuk ke area puncaknya lah begitu. Nah, ketika suku bunga acuan ini sudah memasuki area puncaknya, maka ada potensi bahwa penerbitan obligasi retail selanjutnya atau mungkin ST selanjutnya itu bisa jadi kupon atau imbalan yang ditawarkan oleh pemerintah itu lebih rendah dibandingkan dengan penerbitan dari ST10, T2 maupun T4 per hari ini. Jadi atau per periode ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin sempat mengingat begitu ya. Jadi di awal tahun itu ada penerbitan SBR 12 dengan tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Waktu itu SBR secara karakteristik juga hampir sama dengan ST10. Itu bunga untuk yang tenor 2 tahun itu kisaran 6,4%. Saat ini untuk yang ST10 itu bunganya 6,25%. Artinya sudah ada penurunan nih Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian kalau kita bandingkan lagi untuk tenor 4 tahun, waktu itu SBR 12 tenor 4 tahun itu bunganya 6,6%. Saat ini kalau kita bicara 4 tahun untuk yang ST10 itu bunganya 6,4%. Artinya adalah sebenarnya ini tren dari suku bunga ini sudah masuk ke area puncak dan ada tendensi nih kami lihat bahwa setidaknya ada ruang buat Bank Indonesia ini untuk menurunkan suku bunga acuan. Mungkin ruang itu terlihat di akhir tahun 2023 atau mungkin kita bicara the whole itu adalah di tahun 2024 dengan asumsi bahwa inflasinya terkendali karena inflasi sekarang ini sekitar 4,3% atau mendekati target dari Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah rupiahnya juga relatif stabil. Saat ini rupiahnya di kisaran 14.800-an. Dan juga yang terakhir nih yang cukup menentukan itu bagaimana trajektori atau tren dari suku bunga acuan The Fed sendiri. Karena memang kami melihat bahwa suku bunga acuan The Fed ini sudah mencapai puncak dan mungkin akhir tahun itu ada ruang untuk penurunan suku bunga acuan The Fed atau mungkin the whole year-nya itu ada di tahun 2024. Jadi tadi mumpung suku bunga ini trennya belum turun dan mumpung nantinya nih ST10 ini belum diturunkan ya dari sisi penerbitan ST11 lah nanti katakanlah setelah ST10 ini bunganya tidak mungkin lebih rendah dibandingkan ST10, maka sebaiknya Bapak dan Ibu tuh beli sekarang terkait dengan ST10 ini. Kemudian selanjutnya adalah memang kalau kita bicara terkait dengan puncak suku bunga itu kan ada potensi bahwa suku bunga itu kan turun ya. Tapi karena sifat dari ST10 itu adalah floating rate floor, maka tadi kalau suku bunga acuan Bank Indonesia itu diturunkan, maka Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena sifatnya ini flooring atau batas minimum. Jadi serendah-rendahnya suku bunga acuan Bank Indonesia itu diturunkan, maka suku bunga minimalnya untuk yang ST10 tahun itu akan tetap yaitu sekitar 6,25 untuk tenor 2 tahun. Yang sekitar 6,4 untuk yang tenor 4 tahun. Dan juga selanjutnya adalah, ini kita bicara perbandingan dari sisi aset-aset yang ditawarkan dengan tenor yang sama. Mungkin saya menggunakan pendekatan yang paling realistis yaitu menggunakan obligasi fixed rate pemerintah. Jadi saat ini yield market untuk yang obligasi fixed rate itu dengan tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun itu yield to maturity-nya adalah lebih rendah dibandingkan dengan yield to maturity untuk ST10 tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Jadi kalau kita bicara terkait dengan konsep obligasi, kan ST10 tenor 2 tahun ini kan diterbitkan dengan nominal par ya atau 100. Kemudian kupon atau imbalan awalnya adalah 6,25. Karena sifat dari harganya adalah 100%. Kemudian kuponnya adalah 6,25, maka yield to maturity-nya adalah 6,25. Dibandingkan dengan tenor 2 tahun untuk obligasi FR, itu sangat rendah, sekitar 5,95. Jadi untuk 2 tahun, jika Bapak dan Ibu ada preferensi untuk masuk ke tenor 2 tahun, saat ini imbal hasilnya adalah lebih tinggi dibandingkan dengan FR itu sendiri. Kemudian untuk tenor 4 tahun juga sama nih Bapak dan Ibu semuanya. Karena harganya adalah at par atau penerbitan dari ST10 tenor 4 tahun adalah at par atau S100 dengan kupon 6,40, maka yield to maturity-nya adalah 6,40. Dibandingkan dengan yield to maturity untuk tenor 4 tahun di obligasi FR sekitar 6,01, maka sebenarnya yield to maturity dari ST10 tenor 4 tahun itu lebih tinggi. Jadi tadi mumpung suku bunga belum turun, kemudian secara alternatif investasi yang mungkin sebanding begitu, yield to maturity-nya adalah lebih rendah, maka saya pikir ST10 ini sangat
sangat menarik untuk Bapak dan Ibu pertimbangkan. Dan nanti tinggal bagaimana Bapak dan Ibu ini melihat nih cash flow dari Bapak dan Ibu semuanya untuk menentukan tenor mana yang akan dijadikan prioritas. Karena tadi ada fasilitas non-tradable, ada karakteristik non-tradable, meskipun ada fasilitas early redemption di 1 tahun dan kemudian di 2 tahun kemudian untuk tenor 4 tahun. Mungkin itu Hanin. Kalau kita bicara ST10 ya, tadi saya juga lupa menyampaikan ya Hanin. Ini kita bicara terkait dengan ST10 itu kan sebenarnya sifat dari ST10 ini adalah anti inflasi ya, karena tadi kita bicara inflasi yang sudah rendah, inflasi Indonesia per April itu kalau tidak salah kisaran 4,3%-an. Artinya kalau inflasinya turun, kemudian suku bunga acuan itu turun, maka sebenarnya arah dari penerbitan ST itu setidaknya secara bunga itu lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Indonesia. Sehingga kami melihat bahwa sebenarnya ST ini salah satu bentuk dari investasi syariah yang sifatnya adalah anti inflasi. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena konteks dari inflasi Indonesia ini relatif masih bisa dikompensasi dengan tingkat imbalan yang lebih tinggi dari penerbitan SD10 tadi. Mungkin itu Hanin. Oke, Pak Dian. Jadi sebenarnya keuntungannya banyak dan saat ini saat yang tepat ya Pak untuk memiliki ST10. Pak Dian, kayaknya nggak lengkap nih kalau kita belum membicarakan mengenai imbalan dari ST10 ini. Pak, boleh diinformasikan berapa imbalan dari ST10 tenor 2 tahun maupun tenor 4 tahun dan juga bagaimana nih Pak simulasinya? Iya, Hanin. Jadi untuk yang ST10 tenor 2 tahun, itu dia punya imbalan itu sekitar 6,25 per tahun. Dengan konfigurasi bahwa suku bunga acuan Bank Indonesia atau B7 Reverse Repo Rate itu ditambahkan dengan spread sekitar 0,50%. Mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri bagaimana simulasi dengan pembelian 1 juta sampai 2 miliar. Jadi kalau kita bicara terkait dengan spread ini sekitar 0,50% itu artinya adalah ini adalah spread yang akan terus digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai nilai tambah atau nilai penambah imbalan ketika suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI 7 Days ini mengalami kenaikan. Dan untuk pembayaran kupon pertamanya itu 10 Juli 2023 dengan short kupon seperti tadi yang saya jelaskan di awal pembahasan, dan pembiayaannya itu atau pembayaran kuponnya adalah per bulan, dan tentu yang mungkin perlu diperhatikan adalah bagaimana tanggal-tanggal penyesuaian kupon nih, karena ada tanggal-tanggal tertentu dari penyesuaian kupon itu sendiri. Sebenarnya untuk yang ini sebenarnya kami melihat bahwa cukup menarik ya rate-nya tadi. Rate ST10 tenor 4 tahun itu besarannya ada sekitar 6,40% per tahun dengan tingkat BI 7 Days Reverse Repo itu plus spread kisaran 0,65%. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita lihat ST10 tenor 4 tahun mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa tingkat imbalannya itu sekitar 6,40% per tahun, dan ini karakteristiknya atau konfigurasinya itu dihitung dari bagaimana suku bunga acuan Bank Indonesia plus spread sekitar 0,65% per tahun. Dan ini Bapak dan Ibu juga bisa melihat bagaimana simulasi jika menggunakan pembelian per 1 juta, 10 juta, 100 juta, dan juga 2 miliar. Dengan pajak 10%, tadi juga disampaikan di awal oleh kami bahwasanya obligasi pemerintah ini untuk denominasi rupiah itu punya pajak sekitar 10%. Mungkin itu Hanin terkait dengan imbalannya. Kemudian simulasi ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi memang karena sifat dari karakteristik ST itu adalah dia floating with floor, maka perlu menjelaskan nih simulasinya itu seperti apa. Jadi misalkan tadi saya menyampaikan bahwa suku bunga acuan ini trennya bisa turun nih dalam beberapa waktu ke depan, terutama di tahun 2024 lah mungkin ketika kondisi makro itu sudah relatif bagus begitu. Kemudian suku bunga acuan Indonesia itu diturunkan, maka karena sifat dari ST ini adalah with floor, maka imbalannya ini masih tetap sama, itu sebesar 6,25. Meskipun suku bunga acuan ini turun dari 5,75 katakanlah turun sampai ke kisaran 5,50%. Kemudian bagaimana kondisi ketika suku bunga acuan Bank Indonesia itu dinaikkan. Jadi misalkan nih ketika inflasinya itu mengalami kenaikan, kemudian rupiahnya di tengah stabil, kemudian suku bunga acuan The Fed itu dinaikkan, kan Bank Indonesia perlu nih memitigasi kondisi makro dengan cara suku bunga acuan. Nah,
Dari sini, tingkat imbalannya ini bisa mengalami kenaikan nih Bapak dan Ibu semuanya. Jadi dengan asumsi bahwa suku bunga acuan itu naik sampai kisaran 5,90% di tanggal 6 November, maka Bapak dan Ibu untuk pembayaran kupon di tanggal 10 Novembernya itu masih akan sama dengan kupon yang terjadi atau berlaku di 10 November. Tetapi penyesuaian dari suku bunga acuan atau imbalan ini ketika suku bunga acuan Bank Indonesia itu dinaikkan, itu baru akan dimulai setelah tanggal 11 November. Jadi tadi bahwa tanggal-tanggal penyesuaiannya ini perlu menjadi semuanya karena tanggalnya ini relatif bervariasi dari mulai 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan 11 November setiap tahunnya. Tapi intinya adalah bahwa ketika suku bunga acuan Bank Indonesia itu diturunkan, maka tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu itu akan mengalami penurunan imbalan. Tapi sebaliknya ketika suku bunga itu dinaikkan, maka untuk yang ST10 ini akan ditambahkan imbalannya sebesar 0,50 dari kondisi suku bunga acuan Bank Indonesia pada waktu itu. Mungkin yang ST10 T4 ini juga relatif hampir sama, intinya adalah ketika suku bunga acuan itu turun, maka imbalannya akan ada di batas minimalnya. Tetapi kalau suku bunga acuan itu dinaikkan, yang ST10 tenor 4 tahun ini dia akan ditambahkan sebesar 0,65% terhadap kondisi suku bunga acuan Bank Indonesia pada saat itu. Dan ini tentu tadi kurang lebih tanggal penyesuaian dari kupon untuk yang tenor 4 tahun ini sama, yaitu adalah 11 Februari, 11 Mei, 11 Agustus, dan juga 11 November di tiap tahunnya. Apalagi untuk yang tenor 4 tahun, yaitu 6,4% per tahun. Lumayan sekali ya Pak, kapan lagi kita dapat return segitu besarnya dan kita tanamkan aset kita di ST10 ini. Betul sih Anin. Oke. Jadi memang sorry menambahkan ini. Jadi sebenarnya memang kalau bicara terkait dengan return yang dihasilkan begitu ya, 6,25 kemudian 6,40 ini kan sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu tuh bisa carilah dengan investasi di saham begitu. Tapi kan sekali lagi bahwa saham itu punya risiko investasi yang lebih tinggi. Kemudian 6,25, 6,4 mungkin bisa dicari dengan investasi atau returnnya bisa dicari dengan cara bisnis yang lebih menjanjikan begitu. Tapi sekali lagi bahwa menurut saya bahwa investasi ST10 ini lebih kepada penyesuaian risiko saja dan juga sekaligus mitigasi risiko nih atau bisa disebut sebagai buffer buat Bapak dan Ibu semuanya yang senang investasi saham, yang senang investasi mungkin kripto lah katakanlah atau mungkin punya bisnis yang punya spekulasinya level tinggi begitu, tingkat keuntungan dari investment tadi atau bisnis tadi itu mungkin bisa diamankan nih di ST10 ini meskipun imbalannya mungkin tidak akan setinggi tadi, tapi karena sifatnya ini with floor kemudian level 6,20, 6,40 mungkin tidak akan ditemui lagi nih dalam kurun waktu setidaknya 2 tahun ke depan. Ini mungkin akan sangat disayangkan sih untuk dilewatkan sih gitu Anin. Iya Pak, dan di tahun-tahun lalu seperti seri ST9 ini tuh habis ya Pak dipesan padahal udah nambah kuota. Saya ingat nih Pak di tahun lalu pada saat ST9 itu pada saat penambahan kuota harian itu dalam hitungan menit itu langsung habis Pak. Seperti war tiket konser yang sekarang lagi hits gitu ya Pak ya. Iya, jadi sebenarnya ya memang tadi bahwa kondisi saat ini memang banyaklah alternatif investasi yang bisa menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan ST10. Tapi kalau kita bicara instrumen investasi yang punya risk profile sama dengan ST10, ini imbalannya mungkin ya kapan lagi kita dapat. Jadi mungkin bisa dibilang war-nya kali ini nih perlu ditambahkan ya, nggak cuma war terkait dengan tiket Coldplay, tapi juga war terkait dengan ST10 ini sih Hanin. Iya Pak, benar sekali. Baik lanjut ya Pak Dian ya. Pak, kalau misalnya nih Bapak dan Ibu yang hadir di webinar ini ingin beli ST10 di BCA, bagaimana caranya nih Pak? Iya, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu ini kan sebenarnya bisa ya pertama mungkin akan coba saya sampaikan dulu secara sebagai investor ya, karena pertama ini agak berbeda terkait dengan obligasi retail suku tabungan ini. Yang menjadi krusial adalah Bapak dan Ibu tuh warga negaranya harus warga negara Indonesia. Yang kedua adalah memang teknis pembelian obligasi melalui BCA atau SS10 melalui BCA ini melalui Welma yang dalam hal ini mungkin bisa sekaligus di-download melalui My BCA karena fitur Welma ini juga ada di My BCA.
Kemudian SID ini penting sekali Bapak dan Ibu, jangan sampai terlewat karena kalau tidak ada SID Bapak dan Ibu tidak bisa membeli ST10 ini. Dan juga ada beberapa formulir yang harus dilengkapi, terutama terkait dengan perpajakan ya nasabah individu dan pernyataan bahwa Bapak dan Ibu ini tidak punya kewajiban pajak di luar Indonesia. Dan tadi karena pembeliannya melalui BCA, maka sebaiknya sudah mempunyai nih rekening efek di Kasedian Bank Indonesia. Tadi sampaikan bahwa pembelian BCA ini bisa melalui Welma yang saat ini di MyBCA. Jadi MyBCA ini nanti Bapak dan Ibu sekaligus juga bisa melihat nih kondisi market, kemudian reksadana apa sih yang sedang bagus-bagusnya nih dalam kondisi market saat ini. Dan khusus untuk yang ST10 ini mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat nih kuota dari ST10 tenor 2 tahun, kuota dari ST10 tenor 4 tahun ini tinggal berapa. Takutnya kan tadi seperti yang Hanin sampaikan bahwa ini mungkin ada war ya terkait dengan ST10 tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Jadi perlu nih dilihat kuotanya ini sudah berapa sih atau masih berapa sih melalui Welma di MyBCA ini. Dan juga tentu Bapak dan Ibu bisa nih melihat promo investasi yang ditawarkan oleh BCA, di mana untuk yang melalui Welma di MyBCA ini, Bapak dan Ibu bisa nih mendapatkan cashback hingga 10 juta rupiah untuk Bapak dan Ibu yang memiliki kategori sebagai investor baru, dan tentu ini hanya spesifik untuk reksadana tertentu ya Bapak dan Ibu, dan ini berlaku hanya sampai 29 Desember 2023. Dan juga terkait dengan transaksi obligasi ya Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya melalui Welma ini yang ada di MyBCA itu bebas biaya transaksi, di mana bebas biaya transaksi obligasi ini melalui Welma yang ada di MyBCA ini diperpanjang hingga 29 Desember 2023. Jadi Bapak dan Ibu tadi bahwa ketika ingin membeli ST10 tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun, ini bisa langsung saja nih sambil ngopi gitu, sambil nonton konser juga boleh, sambil nonton bola juga boleh melalui apps MyBCA, dan di dalamnya ada Welma. Mungkin begitu sih, Hanin. Baik, Pak Dian, atas penjelasannya. Dan sekarang pun kalau misalnya saya lihat kuotanya juga udah ditambah ya Pak sama Kemenkyu dan udah mulai menipis nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk membeli ST10 ini dapat segera melakukan pemesanan. Iya, Baik, terus ini Hanin, sorry Hanin. Jadi sebenarnya saya ingat ya gitu. Jadi salah satu karakteristik obligasi retail itu kan sebenarnya peruntukannya untuk masyarakat milenial atau masyarakat muda lah, usianya kisaran 35 tahun ke bawah begitu. Karena sifat dari ST itu dia tenornya 2 tahun dan 4 tahun, yang itu kayak semacam di lock begitu ya, meskipun ada fasilitas early redemption. Ini bisa jadikan opsi buat nasabah-nasabah generasi milenial ataupun generasi Z ini menjadi tabungan lah begitu untuk nantinya membeli smartphone ataupun produk-produk terbaru begitu. Dan juga tentu kalau kita bicara generasi milenial kan nanti biasanya ada kebutuhan nih pernikahan atau persalinan, ini bisa langsung nih di lock, sekaligus juga sebenarnya memberikan bukti konkret nih ke pasangan bahwa saya sudah siap untuk dengan dengan calon pasangannya dengan cara memberikan bukti pembelian ST. Sudah jelas kan sudah perkiraan sampai 2 tahun ataupun 4 tahun sih ya, gitu. Baik, Pak Dian. Saya informasikan summary webinar pada hari ini. Bapak Ibu semua, jika ingin berinvestasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan, serta turut berpartisipasi mendukung kemandirian bangsa, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan pemesanan ST10 secara online via klik individu dan MyBCA di fitur Welma. ST10 memiliki tingkat imbalan yang kompetitif sebesar 6% per tahun untuk tenor 2 tahun dan juga 6,4% untuk tenor 4 tahun, dan imbalan ini per tahun ya Bapak Ibu, dan dapat dipesan mulai dari 1 juta dan kelipatannya secara online mulai dari 12 Mei 2023 lalu sampai dengan 7 Juni 2023 selama kuota masih tersedia. ST10 tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder domestik, namun dapat dilakukan early redemption pada tanggal yang tersedia. Jika Bapak dan Ibu belum pernah membeli obligasi di BCA, dapat meregistrasikan nomor ID investasi atau Single Investor Identification atau SID terlebih dahulu langsung di MyBCA fitur Welma. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu selaku Senior Vice President Wealth Management BCA,
Bapak Dian Karyantono selaku Deputi Manajer Manajemen BCA, dan kepada seluruh nasabah BCA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pada sore hari ini, serta kepada seluruh pihak yang terkait sehingga dapat terselenggaranya acara pada sore hari ini dengan lancar. Demikian kami sampaikan, semoga acara ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Saya Haninda Putri sebagai moderator pada hari ini mohon pamit undur diri. Selamat sore, stay safe, stay healthy untuk Bapak dan Ibu semua.